Pemirsa, ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setelah Kali Bekasi meluap menerima kiriman air dari Kabupaten Bogor. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1,5 meter memaksa warga mengungsi usai alarm early warning system berbunyi. Banjir merendam ratusan rumah warga Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Kamis dini hari. Luapan terjadi setelah Kali Bekasi menerima kiriman air dari wilayah Kabupaten Bogor yang membuat tinggi muka air cepat naik. Alarm early warning system yang berbunyi keras membuat warga langsung bergegas untuk mengungsi ke musola dan juga tempat aman terdekat. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu air surut. Pemirsa, hingga hari ini, Kamis 29 Januari 2026, korban tanah longsor di Cisarua mencapai 53 kantong jenazah. Tercatat 53 kantong jenazah ini telah dievakuasi oleh Basarnas. Kemudian 35 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jabar dan sebagian telah diserahkan kepada pihak keluarga mereka. Meskipun demikian, 32 orang masih dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Akibat insiden ini tercatat ada 155 orang terdampak dengan sedikitnya 35 rumah tertimbun tanah. Pemirsa, cuaca hujan berdampak langsung terhadap proses pencarian korban bencana longsor. Kegiatan pencarian oleh tim SAR gabungan dilakukan secara terbatas dan juga selektif demi mengutamakan keselamatan personel di lokasi bencana. Meski kondisi terbatas, di hari kelima tim SAR kembali berhasil menemukan 2 jenazah korban di sektor A2. Basarnas terus melakukan integrasi dan juga validasi data antara posko SAR gabungan dan juga posko DVI untuk mencocokkan data korban. Pemirsa, pasca longsor Cisarua di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, puluhan anak-anak menjalani terapi trauma healing oleh petugas kepolisian Polres Cimahi. Ya, selain diajak bermain, anggota pun memberikan pelatihan menggambar. Anggota Polres Cimahi memberikan terapi trauma healing kepada puluhan anak-anak yang menjadi korban longsor Cisarua di lokasi pengungsian Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain diajak berinteraksi, anak-anak juga diajak bermain serta menggambar. Tak hanya itu, puluhan anak-anak ini diberikan hadiah berupa makanan ringan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa trauma pasca terjadinya peristiwa longsor yang menerjang tempat tinggal mereka. Trauma teman-temannya, ada yang belum ketemu sekarang, ada yang meninggal belum ketemu dari kejadian kemarin. Terus tinggal sekarang di mana, Bu? Tinggal sekarang masih di sini pengungsian. Setiap hari kita laksanakan trauma healing. Ini adalah hari ketiga. Hanya saja berbeda dari mana sumbernya. Contoh, kemarin adalah SDM dari Polda. Kemudian yang sekarang adalah satuan dari Polwan. Yang hari pertama dari Polres. Tentunya setiap hari kita lakukan dengan memberikan edukasi kepada anak-anak sehingga mereka merasa kuat bahwa ini bisa terlewati semua. Terapi trauma healing untuk anak-anak di pengungsian ini dilakukan setiap hari agar rasa takut terhadap peristiwa longsor besar dapat hilang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Aidis melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Provinsi Aceh, ketersediaan obat-obatan mulai menipis. Meski demikian, tenaga kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan kepada warga yang terdampak bencana. Meski bencana telah berlalu selama 2 bulan, dampak masih dirasakan oleh warga di Kabupaten Biren, Aceh. Ketersediaan obat-obatan di posko kesehatan Desa Pantai Baro, Glesiblah mulai menipis. Di tengah keterbatasan tersebut, tenaga kesehatan tetap siaga memberikan pelayanan kepada warga terdampak. Stok obat sendiri kami juga masih banyak kekurangan stok obat. Ada beberapa stok obat yang tidak mencukupi di sini. Seperti apa, obat apa? Seperti yang asam urat seperti meloxicam, allopurinol, banyak yang kurang di sini. Lagi aksesnya susah, ke puskesmas susah, pustu juga belum bisa diakses. Jadi sangat memudahkan warga-warga di sini kan banyak yang sakit, apalagi gatal karena air bersihnya nggak ada. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera menambah pasokan obat-obatan.
agar pelayanan kesehatan bagi warga dapat terus berjalan maksimal. Dari Biren Aceh, Syukri Syahrifuddin, Ainis melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim, 2 kapal nelayan karam digulung ombak besar di Jember, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa lantaran ABK berhasil melompat dan berenang ke tepi pantai. Wah, ya Allah. Inilah video amatir perahu nelayan akan beranjak ke tengah laut pantai Pancar Pugar, Jember, Jawa Timur digulung ombak besar. Perahu berisi sekitar 8 ABK itu langsung terhempas ombak pantai dan karam. Oh, nak, dileper, aduh, tak sambil, Rer. Seluruh isi perahu berhamburan dan bangkai perahu tersebut terbawa arus ke pinggir pantai hingga membuat ABK menyelamatkan diri ke pinggir pantai. Tadi pagi saya mengoptimalkan, mengajak rekan-rekan relawan untuk siaga 1. Artinya bahwa kami ingin semua hal yang menyangkut kemungkinan datangnya bencana ini, kami ingin deteksi dininya lebih cepat, kemudian dilaporkannya cepat, sehingga kami TRC kita bersama relawan-relawan kita juga melakukan penanganan lebih cepat. Sebelumnya di hari yang sama, perahu yang juga akan mencari ikan terhempas ombak pantai yang sama dan 2 ABK terhempas. Beruntung, seluruh ABK selamat dan tak ada korban jiwa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainis melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-11, banjir di Karawang, Jawa Barat telah surut sekitar 90%. Hingga Rabu malam, banjir yang sebelumnya mencapai hampir 3 meter kini berangsur turun. Kini ketinggian air 50 cm hingga 1 meter di sekitar 200 rumah yang masih tergenang. Rumah yang masih terendam tersebar di Dusun Kampek, Dusun Pangasinan, serta Dusun Tegaluhur. Sementara itu sebagian besar wilayah lainnya sudah mulai mengering dan juga aktivitas warga perlahan kembali normal. Namun warga yang rumahnya masih terendam terpaksa masih mengungsi. Banjir diperkirakan akan terus berangsur surut seiring intensitas hujan yang mulai berkurang. Pemirsa, sempat surut permukiman di Kebon Pala, Jakarta Timur kembali tergenang air dengan ketinggian 50 cm. Banjir dengan ketinggian 50 cm kembali melanda Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu malam. Air di Kali Ciliwung mulai naik sejak pukul 3 sore pada hari kemarin dan juga banjir disebabkan Kali Ciliwung yang meluap akibat mendapatkan kiriman dari Bogor dan Depok yang hujan sejak pagi hari.